Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia Winanda Dwi Kurnia, mahasiswa dari Universitas Kristen Buta Wacana dengan program studi manajemen. Video ini merupakan program kerja saya yang dibuat dalam rangka kegiatan KKN Reguler UKDW 2021 di Desa Suren. Judul dari program kerja ini yaitu Penyuluhan Studi Kelayakan Bisnis bagi Karang Taruna di Desa Suren. Melalui video ini saya harap dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan minat muda dalam membuat dan merancangkan suatu ide bisnis. Mari masuk pembahasan. Apa itu studi kelayakan bisnis? Jadi studi kelayakan bisnis adalah suatu proses kegiatan dengan menilai apakah suatu rancangan bisnis layak dilaksanakan atau tidak. Nah, penilaiannya itu dia dari apa? Ada beberapa aspek yang perlu kita lihat seperti aspek hukum, aspek lingkungan yang mencakup ekonomi dan budaya, aspek produk, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan lain sebagainya. Kenapa studi kelayakan bisnis itu penting? Jadi ada beberapa hal yang membuat studi kelayakan bisnis itu penting. Antara lain yang pertama dari strategi. Sebelumnya kita nanti dapat memikirkan strategi apa yang akan kita gunakan dalam kita menjalankan bisnis yang akan kita buat. Kemudian yang kedua dari segi kemampuan, kita dapat mengetahui nantinya batasan-batasan apa yang kita miliki. Yang ketiga dari segi pemasaran, nanti kita sebelumnya dapat melakukan seleksi lokasi pasar terlebih dahulu dan kita mengetahui nanti pasar siapa yang akan kita tuju. Kemudian dari segi sumber daya manusia, nanti kita dapat merancang terlebih dahulu sumber daya manusia yang kita butuhkan agar usaha yang kita jalankan itu berjalan dengan lancar. Kemudian dari segi keuangan, kita nanti dapat mampu mengidentifikasi arus kas usaha kita dan kemampuan model yang kita punya. Studi kelayakan bisnis melalui pendekatan Business Model Canvas atau BMC. Jadi BMC itu apa? BMC itu adalah sebuah alat strategi bisnis yang dimana ide bisnis yang kita miliki itu kita petakan berdasarkan 9 elemen yang ada pada BMC. Nah, yang saya maksud itu seperti gambar berikut ini. 9 elemen tersebut antara lain yang pertama adalah value proposition, yang kedua customer segment, ketiga customer channel, keempat customer relationship, yang kelima key activities, yang keenam key resources, 7 key partners, 8 cost structure, dan yang terakhir adalah revenue stream. Dengan penjelasan sebagai berikut. Value proposition. Jadi pada bagian ini kalian itu memikirkan nilai unggul atau nilai plus apa yang dimiliki oleh produk kalian dibandingkan dengan kompetitor kalian di pasar yang sama. Customer segment. Jadi pada bagian ini kalian tuh menentukan siapa pasar yang kalian tuju. Apakah produk kalian itu digunakan untuk orang muda, orang tua, atau anak-anak seperti itu. Customer channel. Jadi pada bagian ini kalian menentukan media apa yang akan kalian gunakan untuk memasarkan produk kalian. Seperti contohnya yaitu kalau media online melalui Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Dan jika offline kalian mungkin mengadakan suatu event atau gathering tertentu. Customer relationship. Jadi pada bagian ini kalian nanti menjelaskan bagaimana cara kalian untuk bisa berinteraksi dengan konsumen, yaitu dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen dan sekaligus menjaga loyalitas mereka. Key activities. Jadi di sini nanti kalian menjelaskan kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan di usaha kalian tersebut untuk mencapai value proposition tadi. Nah, contohnya itu, semisal kalian punya produk makanan, berarti key activitiesnya itu kan membuat makanan tersebut dan kemudian menjualnya. Key resources. Jadi pada bagian ini kalian nanti menjelaskan sumber daya apa yang kalian butuhkan agar kegiatan bisnis kalian itu dapat berjalan dengan lancar. Seperti contohnya sumber daya manusia, kalian nanti perlu manajer yang bagus. Kalau dari segi produksi nanti kalian butuh peralatan-peralatan yang diperlukan agar kalian dapat memproduksi produk kalian tersebut. Dan untuk contoh lain yaitu seperti pengelola Instagram, nanti kalian mungkin butuh para desainer untuk mendesain feed-feed yang ada di Instagram dan untuk memegang Instagram tersebut. Key partners. Jadi nanti pada bagian ini kalian menjelaskan dengan siapa kalian bermitra. Contohnya itu yaitu seperti dengan supplier. Cost structure. Jadi pada bagian nanti dijelaskan jenis-jenis biaya apa yang akan ada dalam bisnis kalian, seperti contohnya biaya operasional, biaya sumber daya manusia, biaya produksi, biaya marketing, biaya perawatan, dan lain-lain. Revenue stream. Jadi pada bagian ini nanti kalian menjelaskan dari mana sumber pendapatan bisnis kalian itu didapat. Contohnya itu sudah pasti dari penjualan, terus kemudian bisa jadi dari sponsor atau dari iklan, seperti itu. Jadi dengan menggunakan bisnis model Canvas, kalian lebih mengetahui rancangan ide bisnis kalian dengan lebih terstruktur.
Saya harap melalui video ini dapat menambah pengetahuan dan kalian bisa membuat rancangan di bisnis kalian sendiri menggunakan bisnis model kanvas. Sekian video dari saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata dan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih.